Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah hamdan wabarakatuh. katsiran thayyiban mubarakan fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menarik tadi ya kita pas bahas ya Bang Faisal membahas tentang mendoakan orang-orang yang udah nggak ada gitu kan. Dan di dalam sebuah penjelasan nanti orang-orang yang dihadiahkan Al-Fatihah itu menghampiri, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Ya, kawan-kawan saya menukil dari sebenarnya kalau seandainya orang yang sudah meninggal masih tetap melihat kita enggak, mendengar kita enggak, gitu. Itu penting ya kita pahami. Yang kawan-kawan perlu dipahami ya, yang kondisi meninggal itu hanya berpisahnya ruh dengan jasad. Ruhnya nggak pernah mati. Yang mati itu jasadnya. Sedangkan kita berinteraksi dari awal sebelum lahir adalah ruh. Ruh yang berkumpul, ya kan? Kita sudah saling mengenal di alam ruh. Saya dan Bang Faisal sama teman-teman keluarga besar Dzikir Syifa. Pada hakikatnya kita sudah pernah berkumpul di alam ruh. Sebelum kita kumpul di dunia, kita sudah berkumpul. Makanya bukan satu yang bukan satu yang nggak ajaib ya, bukan satu yang aneh ya. Kalau kita tuh kayaknya ada rasa kecocokan, duduk di Dzikir Syifa di tiap Jumat itu nyaman, biasa aja gitu, kerasa kayak udah lama. Memang begitu, karena kita sebelumnya sudah berkumpul dalam ruh sebelum kita punya material fisik yaitu tubuh. Nah, ketika seseorang meninggal yang di shoot down itu hanya fisiknya, ruhnya enggak, ruhnya kembali. Maka ketika kita mendoakan orang-orang sudah enggak ada, terdengar enggak, terlihat enggak? Oh iya. Dari mana dasarnya, dalilnya? Pernah dengar kisah enggak? Bilal didatangi oleh Rasulullah, ya kan? Ketika Rasulullah meninggal, Bilal nggak kuat, dia nggak berani tinggal di Madinah karena kenangan itu terlalu indah buat seorang Bilal kepada Rasulullah. Bayangin Rasulullah itu mungkin orang yang paling terdekat setelah istri-istrinya. Kenapa? Karena setiap subuh ngetukin pintu untuk mengingatkan ya Rasulullah, sebentar lagi komat. Bilal itu selalu akan berinteraksi sama Rasulullah minimal dalam sehari 5 kali. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dan Bilal nggak kuat, Bilal pindah di satu kota yang lain agak jauh karena terlalu berat buat beliau mengingat semua kenangan manis itu. Sampai pada titik Rasulullah mendatangi Bilal. Dia bilang, ya Bilal, tidakkah engkau rindu padaku? Ya Bilal, kenapa engkau tidak nengok aku? Ketika bangun sampai seorang Bilal bin Rabah menangis, betul-betul menangis. Menyesali bahwa dia udah terlalu lama gitu. Terlalu lama, terlalu jauh. Secara fisik terlalu jauh. Padahal ruh tetap hadir. Makanya ketika Bilal memasuki kota Madinah, nangis terseduh-seduh, pingsan, berulang kali pingsan di kuburan Rasulullah. Karena begitu betul-betul kenangan indah itu semua muncul. Ya, sampai diminta sama cucunya Rasulullah untuk azan, akhirnya untuk pertama kali azan dan Bilal pingsan. Bayangin ketika seorang Bilal azan di Madinah saat itu, orang-orang menyangka Rasulullah SAW hidup kembali karena teringat sebuah peristiwa yang emang saat itu Bilal sama Rasulullah itu selalu bahasanya ketika Bilal sudah azan, ya Rasulullah pasti akan hadir di tengah-tengah umat, yaitu di masjid. Kita kembalikan ke diri kita, kawan-kawan, jangan terlalu lupa, jangan terlalu pelit untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita misalnya yang udah nggak ada. Kakek nenek kita mungkin buyut-buyut kita. Jangan sampai gitu. Mereka yang menantikan amal soleh, anak yang soleh, anak yang solehah. Kiriman Al-Fatihahnya malah kita lupa, malah kita lalai. Maka itu kan jadikan habit. Jadikan habit kita mengirimkan suratul Fatihah buat orang-orang yang sudah nggak ada. Mereka mendengar. Dalam satu riwayat, wahai malaikat menyiksa kubur, kenapa engkau hentikan siksa kuburku gitu? Apa yang membuatmu menghentikan pukulanmu? Apa kata malaikat itu? Sungguh anakmu sedang mendoakanmu. Jadi ketika seorang anak
mendoakan keluarganya, mengirimkan Al-Fatihah, maka siksa kubur. Jika ada siksa kuburnya, maka dihentikan siksa kuburnya. Ya Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, apalagi kita di awal Jumat selalu insya Allah ya mendawamkan kalam-kalam Allah, memuji Allah. Semoga sebelum itu semua kita membuat amal solih dengan cara mengirimkan Al-Fatihah. Ya, semoga dengan itu ketika kita pun nggak ada kita diingat ya. Ketika nggak ada kita diingat oleh orang lain. Mungkin entah saya yang duluan, ya entah siapapun yang duluan. Oh iya dulu ada Ustadz Rijal. Oh iya dulu ada Bang Faisal. Ya Allah gitu. Langsung ngirimin Al-Fatihah. Oh kemana-kemana ada di setiap apa kamera nih ada Bunda apa Oma Devti misalnya. Ya Allah gitu. Kita kirimkan Fatihah. Wah biasanya ada Bu Sukini. Ya, kita kirimkan. Masya Allah kita ya inilah indahnya ukhuwah ya. Ketika salah satu dari antara kita nggak ada, kita kehilangan, kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah itu makin menguatkan amal soleh kita, makin membuat kehidupan kita lebih baik di alam yang kekal yaitu di akhirat insyaallah. Jadi itu mungkin penambah penguat saja dari apa yang disampaikan Bang Faisal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah nih. Mudah-mudahan setiap Jumat kita selalu diingetin terus ya, nambah-nambah semangat, motivasi untuk terus ada di jalur jalannya Allah. Karena kita sering nyasar kalau sendirian, maka kalau kita bareng lagi, misalnya di setiap Jumat pagi, minimal banget nyasarnya nggak kejauhan. Kita saling tarik lagi, saling nguatin lagi, saling doain lagi. Dan terus semangat buat teman-teman semua. Kita adain program-program umroh. Juga saat ini kita ada pelatihan menghafal Asmaul Husna. Ini sebenarnya juga bagian dari apa ya istilahnya ya, semangat kita ya, motivasi kita untuk belajar bareng terus, bergerak terus, jalan bareng terus insya Allah. Jadi ikut aja. Kalau buat teman-teman yang lagi kekurangan finansial nggak apa-apa, karena infak terbaik aja. Rp1 pun nggak apa-apa. Atau mau ngirimin kurma aja boleh. Nggak harus semuanya dinilai dengan uang, pokoknya yang penting semangat. Tapi kalau yang punya uang yang lagi banyak, banyak-banyakin juga infaknya ya, biar saling subsidi buat yang lain juga insya Allah. Karena ini yang kita pelajari bukan cuma sekedar menghafal sesuatu yang biasa ini. Kita menghafal sesuatu yang insya Allah baik lagi nanti ke kita. Ya. Saya sering bilang kalau kita aja senang banget dibilang kebaikan-kebaikan kita ya sama istri kita, sama suami kita. Kita dirayu sama suami kita, dibilang baik, dibilang cantik, dibilang setia dan lain-lain. Nah, pasti Allah juga gitu tuh. Allah dirayu terus sama kita nih, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, terus ya. Bahkan kalau nganggur, kalau bingung, atau kalaupun lagi diam, ya ucapan yang kita sebut bukan ucapan gosip, bukan ucapan yang nggak penting, ya cerita-cerita yang nggak ada manfaatnya, tapi yang kita ucap adalah rayuan-rayuan terus ke Allah. Ya Masya Allah nih, setiap saat kita ngerayu Allah, Allah pasti senang. Nah, cukuplah buat kita Allah itu senang. Ya. Cukuplah buat kita Allah itu ridho sama kita. Makanya ini mudah-mudahan jadi senjata kita semua. Silakan berharap semuanya bisa ikutan sampai benar-benar tuntas. Karena nanti ada 4 sesi ya teman-teman. Karena ini 99 nggak dikit. Kalau langsung dikasih 99 nanti muntah-muntah ya Bu Devi. Apalagi kalau usianya udah di atas 50-60. Ini kalau yang saya lihat yang daftar Ustadz Rijal, ini banyak kan di usianya 40, 50, 60. Anak mudanya pada kemana ya? Emang kayaknya komunitas kita begitu. Tapi nggak apa-apa. Kita pengen buktiin bukan masalah kita hafal apa nggak hafal. Kita pengen buktiin bahwa kita berjuang. Ya, bahwa kita berusaha untuk mencoba menghafal. Dan hadiahnya nanti teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kalau ini nanti teman-teman udah cocok ikutan metode ini, nanti kita bisa pakai buat hafal Quran ya. Insya Allah bulan kedua untuk yang udah ikutan Asmaul Husna sudah mungkin ya, sudah khatam, sudah fasih, sudah benar-benar hafal, nah, metodenya sudah jago, insya Allah kita langsung mulai surat Ar-Rahman.
Nah, surat-surat pilihan. Setiap 1 bulan itu 1 surat, insya Allah. Ya, minimal banget 2 bulan lah 1 surat. Bayangin 2 bulan kita bisa hafal surat Ar-Rahman. Yang mungkin sampai sekarang kita susah ngapalinnya. Tapi insya Allah dengan metode ini, mudah-mudahan Allah izinin ya. Karena Al-Quran itu sebenarnya bukan ada di diri kita bukan karena hafalan kita, karena kita menghafal bukan, tapi karena Allah titipin. Karena Allah titipin ke hati kita, bukan ke otak ya. Hafalan itu bukan di otak. Saya dapat ilmunya dari guru saya, hafalan Quran itu bukan di otak kita. Jadi memori daya ingat kita itu sebenarnya bukan hanya di otak kita, tapi di seluruh tubuh kita, termasuk di mulut kita, di mata kita, di tangan kita, di kaki kita, di seluruh organ yang ada di tubuh kita, mereka dititipin Al-Quran sama Allah. Nah, ketika Allah titipin Quran, maka Masya Allah itu kemuliaan buat orang yang dititipkan Quran sama Allah. Jadi hafalan awal ini adalah cuma ngerayu Allah, ya Allah titipin dong Qurannya. Nanti Allah titipin, itu insya Allah nggak akan lupa. Nah, gimana cara ngerayu Allah untuk bisa dititipin Quran? Salah satunya adalah dengan Asmaul Husna. Ya, karena kata Allah, lillahil Asmaul Husna, fadu'uhu bih ya. Kata Allah, Allah itu punya Asmaul Husna, maka bermohonlah dengan menyebut namanya. Nah, inilah mudah-mudahan berharap semuanya bisa ikutan, terutama ini saya undangan khusus nih, karena ini sahabat terbaik kan di sini nih, di Zikir Sifa. Maka saya undang semuanya untuk ikutan, nanti bareng-bareng kita menjadi hambanya yang terus merayu Allah. Mudah-mudahan dengan begitu, Allah makin cinta, makin sayang pada kita semua. Baik, silakan Tafadol Ustaz, kita mulai Zikir Sifanya nih pas jam 6. Baik. Ini Baik, linknya nanti saya bismillahirrahmanirrahim. share lagi ya, insya Allah. Silakan. Ustaz. Baik, pastikan kawan-kawan ikutan ya. Bismillah, semoga Allah ridho. Ya, mendesainlah hidup kita untuk akhirat kita. Jadi yang paling cerdas di diri kita adalah kita mendesain akhirat kita. Ya, jangan cuma dunia yang didesain, akhirat harus didesain. Nanti meninggalnya mau kondisi apa, amal solehnya seperti apa, sebanyak apa. Maka kalau untuk untuk belajar yang ada nilai ilmunya, untuk infak dan sebagainya, jangan sampai kita pelit untuk bersedekah untuk diri sendiri, insya Allah. Baik kawan-kawan, ikhwatul iman, kita mulai zikir syifa kita. Seperti biasa, silakan siapkan air minumnya. Semoga dengan air ini akan menjadi wasilah kebaikan buat kita. Air zam-zam malah sangat disarankan jika ada. Alhamdulillah saya masih ada stok zam-zam. Di depan saya ada zam-zam. Semoga dengan air yang kita bacakan ini menjadi wasilah kebaikan. Baik, sebelumnya kita sekali lagi ya, kita kirimkan suratul Fatihah buat orang-orang yang sudah mendahului kita. Terkhusus buat kedua orang tua kita yang sudah nggak ada, maupun kakek nenek kita misalnya yang sudah tidak ada, buit-buit kita dari jalur ibu kita maupun ayah kita, hingga Nabi Nuh, hingga Nabi Adam. Yuk kita kirimkan suratul Fatihah. Semoga seandainya alam kuburnya saat ini masih ada siksa kubur, alam kuburnya sempit, alam kuburnya gelap, semoga dengan suratul Fatihah kita ini kita niatkan yang gelap menjadi terang, yang sempit menjadi luas, yang ada siksa dihentikan siksanya, dan si mayit diangkat di sisi Allah yang terbaik, ya, di tempat Allah yang terbaik hingga nanti hari perhitungan. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.